Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Ramadhani, NPM 201007011224 dari Prodi Kesehatan Masyarakat Universitas Baitur Rahmah. Baiklah, di sini saya akan menjawab 4 pertanyaan pada pembelajaran epidemiologi penyakit tidak menular. Pertanyaan pertama, apa itu penyakit tidak menular? Penyakit tidak menular adalah penyakit yang tidak disebabkan oleh infeksi kuman. Penyakit ini tidak dapat ditularkan ke orang lain. Penyebabnya faktor genetik serta efek dari pola hidup yang kurang seimbang dan kurang sehat. Yang termasuk kategori penyakit tidak menular adalah stroke, jantung, diabetes mellitus, dan penyakit kanker. Selanjutnya, apa perbedaan antara penyakit menular dan penyakit tidak menular? Penyakit menular adalah infeksi yang disebabkan mikroorganisme, virus, bakteri, jamur, dan parasit. Ciri penyakit menular adalah dapat berpindah dari satu orang ke orang lain sehingga menyebabkan orang yang sehat menjadi sakit. Contohnya pada saat ini COVID-19. Kedua, penyakit tidak menular adalah penyakit yang bukan disebabkan oleh infeksi kuman. Penyakit ini tidak dapat ditularkan ke orang lain. Penyebabnya adalah faktor genetik serta efek dari pola hidup yang kurang seimbang dan kurang sehat. Contohnya adalah stroke, penyakit jantung koroner, kanker, dan diabetes mellitus. Pertanyaan ketiga, riwayat alamiah penyakit. Riwayat alamiah penyakit adalah penyakit pada individu yang dideskripsikan perkembangannya secara alami tanpa adanya intervensi secara sengaja yang dilakukan oleh manusia. Dengan mengetahui riwayat alamiah suatu penyakit, kita dapat menentukan upaya pengendalian dan pencegahan penyakit tersebut dengan tepat. Tahapan riwayat alamiah penyakit. 1. Prepatogenesis. Ketika individu dalam keadaan sehat, segitiga epidemiologi mereka akan seimbang, tetapi mereka rentan terhadap agen penyakit. Patogenesis. Ketika telah menjadi interaksi antara pejamu dan agen di luar tubuh pejamu, misal imunitas pejamu sedang lemah atau agen lebih ganas dan kondisi lingkungan tidak menguntungkan bagi pejamu. Pada tahap ini, terdiri dari 4 subtahap. Tahap inkubasi, tahap dini subklinis, tahap lanjut klinis, dan tahap akhir sembuh sempurna, sembuh dengan cacat, karir, atau kematian. 1. Tahap rentan. Individu belum terpapar oleh agen penyebab penyakit sehingga diperlukan upaya pencegahan primer. 2. Tahap subklinik. Individu telah terpapar oleh agen penyakit, terjadi perubahan patologis pada tubuh namun belum timbul gejala dan tanda klinis. Ketiga, tahap klinis. Individu mulai menunjukkan gejala dan tanda klinis penyakit seperti kesembuhan, kecacatan atau kematian dan terjadinya proses ekspresi, yaitu gejala dapat berangsur tanpa dilakukan menghilang. Keempat, tahap kesembuhan, kecacatan atau kematian. Jika individu yang menderita suatu penyakit klinis tertentu tidak diberikan pengobatan yang tepat, maka individu tersebut akan masuk ke tahap akhir penyakit, di mana gangguan patologis tersebut dimanifestasikan menjadi kondisi yang lebih berat seperti kecacatan, komplikasi, bahkan kematian. Selanjutnya, jika individu tersebut diberikan pengobatan yang tepat, maka tahap akhir dari penyakit tersebut adalah kesembuhan. Keempat, faktor risiko penyakit tidak menular yang dapat menjadi penyebab adalah 1. Merokok. Merokok dan menggunakan rokok elektronik dapat menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah. 2. Kurang aktivitas fisik, menyebabkan penumpukan lemak dan mengurangi kebugaran tubuh. Yang ketiga, kurang konsumsi buah dan sayur, menyebabkan kekurangan serat yang bermanfaat untuk kesehatan. 4. Konsumsi alkohol memiliki dampak terhadap kesehatan hati, ginjal, otak, dan lain-lainnya. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.